Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Aku gembira, aku bersuka, menari, melompat, bertepuk tangan. Tralalalala, ayo menari. Lari buat Tuhan. Lili, Semua siap-siap ayo melompat. melompat. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi Mama dan Papa. Apa kabarnya? Puji Tuhan pasti baik ya pasti Kak. baik. Nah kata siapa kabar? Kata siapa? Pastinya suka cita dong Kak, karena kita sudah berkumpul bersama-sama adik di rumah masing-masing. Iya benar, setiap minggunya kita bertemu adik-adik ya Kak lewat ibadah online. Nah kita Betul mau banget. tanya abang nih yang di sebelah kanan kiri kita. Aku tanya dulu ya, Bang Daud apa kabar Bang? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan. Kata siapa boleh tanya abang sebelahnya? Oke, gimana Abang Hiskia kabarnya hari ini? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan baik semua. Nah karena kita di sini semua suka cita kata Tasya. Betul banget Kak Fani. Nah kita mau ajak adik-adik untuk siap-siap beribadah nih. Apa aja tuh Kak awalnya? Adik-adik harus ngapain sih? Oke, yang pertama itu pastinya adik-adik sudah pada mandi kayak kita ya. Kak Fani udah mandi belum nih? Udah dong kata Oke, Tasya. pastinya dong udah. Terus juga pakaiannya yang rapi ya kayak kita juga di sini. Iya. Dan sudah sarapan, udah nggak ada lagi mama dan papa yang masih nyuapin adik-adiknya di rumah tuh. Terus Betul. selanjutnya apa lagi Kak? Terus adik-adik harus sudah mempersiapkan persembahan dan Alkitabnya ya. Dan yang terakhir nih yang paling penting nih, Apa itu, Kak? adik-adik dan kakak dan abang di sini harus siap memuji Tuhan dengan semangat. Oke, berarti kalau misalkan kita ajak adik-adik berdiri, adik-adik harus berdiri yang di rumah juga. benar banget. Oke adik-adik kita mau mulai ibadah sekolah minggu kita. Karena kita sudah bersuka cita, Iya. kita mau nyanyi lagu Ada sukacita. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, diberikan Tuhanku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Kita sambung lagu Happy Ya Ya Ya. Ya ya ya. Oke, gerakannya mana? Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Oke Kak Fani, karena kita sudah bersuka cita, kita sudah semangat. Sekarang kita mau undang adik-adiknya untuk Adik-adik bangkit berdiri. berdiri. Kita mau berdoa, tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu Yang terutama di dalam Hidup hidup ini. Ini. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus.
Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan hukum Taurat Tuhan yang diambil dari titah yang pertama. Kita sama-sama mengucapkannya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya kepada Allah daripada segala-galanya. Adik-adik, kita sama-sama berdoa. Berdoa kita mulai. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau pengampunan dosa, tapi sebelum itu kita mau angkat pujian Tuhan Marmahan Hami. Adik-adik, kita akan berdoa bersama-sama memohon pengampunan dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Adik-adik, epistel ayat bulanan di bulan September diambil dari Yesaya 40 ayat 31. Kita sama-sama mengucapkannya. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kak Fani, habis ini kita mau pengakuan Imam Rasul ini Kak Fani. Tapi sebelumnya adik-adik kita ajak lagi nih untuk bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi lagu With Christ in the Vessel. Ayo Bang.
Adik-adik, mari kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, Kak Tasya, kita mau mengingat mengingat ayat hafalan minggu lalu. Ya, Kak, ya? Iya, benar. Kak Tasya ingat nggak? Aku mau dari kelas mana nih? Enggak, Kak Tasya ingat nggak ayat hafalannya? Oh, inget dong pastinya dong. Iya, adik-adik juga udah pada kirim. Iya, benar banget. Dan Nah, banyak banget ya Kak yang ngirim Iya, ya baik ke banget grup. yang kirim. Nah, terus Kak Tasya mau kelas mana nih? Oke, aku kelas kecil deh. Sama tengah ya. Boleh. Nanti Kak Fani kelas besar. Oke. Oke, dimulai dari kelas kecil. Kelas kecilnya itu adalah aku beroleh berkat dari Tuhan Yesus. Untuk kelas tengahnya dari 1 Petrus 3 ayat 8. Dan akhirnya hendaklah kamu semua setia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Kalau untuk kelas besarnya nih Kak Fani. Kelas besarnya dari 1 Petrus 3 ayat 9b. Hendaklah kamu memberkati karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Itu Kak. Nah, sekarang nih kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Christian Simanjuntak. Oke. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, apa yang harus disiapkan, Kak? Mainan. Kok mainan? Terus apa Enggak dong? dong, Kak. Yang harus dipersiapkan itu hati, Oh iya. Terus juga lupa aku Kak. pikiran kita, telinga kita, dan juga Alkitab Alkitab, yang tadi di benar. awal sudah dikasih tahu ya, Kak. Iya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi Lost Loas Rotu Audak Dana. Loas Rotu Audak Dana, Nina Jesus Tuhani, Beta Rohamu Sudena, Sai Allah Ilai, Hamu Dongan Dunang Toga, Rohamu Tu Jesusi, Hamu Dongan Dunang Toga, Rohamu Tu Jesusi, Sian rohani dakdana, Roro pamujiani, Napalason Tuhan Yesus, Tole sayen dehoni, Hamu dongan unang toga, Rohamu tu Jesusi, Hamu dongan unang toga, Rohamu tu Jesusi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu untuk adik-adik yang beribadah di rumah secara online. Firman Tuhan untuk kita di minggu kita kali ini terambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan ayatnya yang ke-50.
Amang akan membacakannya untuk kita sekalian, kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tetapi Daud berkata kepada orang-orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnyalah sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tadi Amang sudah baca agak panjang memang ayat untuk kita pada minggu kali ini. Nah, ini adalah berceritakan tentang Raja Daud yang belum menjadi raja, yang melawan tentara Filistin, yaitu Goliat. Tadi kalau kita baca, Goliat itu adalah yang memiliki tubuh raksasa yang besar, tinggi. Nah, sedangkan Daud tadi kita baca dia seperti anak muda yang masih kemerah-merahan, yang parasnya sangat muda sekali, polos. Nah, inilah yang menjadi renungan bagi kita adik-adik ya. Ternyata orang yang dianggap dunia ini seakan-akan tidak memiliki kekuatan, tetapi dia bisa mengalahkan Goliat yang memiliki kekuatan. Karena apa? Karena Tuhannya. Nah, sekarang Amang mau ajak adik-adik untuk nonton sebuah video ya, biar lebih paham lagi kita ketika kita menonton video tentang Raja Daud dan Goliat. Jadi, adakah yang mau melawan Goliat hari ini? Aku menerima lamaran. Aku akan melawannya. Maaf, kau sangat kecil. Ayolah orang-orang, aku minta petarung dan kalian kirim ini. Apa kamu takut dengan yang kecil? Baiklah, Goliat, sarapan disajikan.
Kalau dia lakukan, sama saja bunuh diri. Mungkin aku harus... Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Adikku berhasil! Ya, itu adalah adikku Daud. Dia telah berhasil membunuh kau. Oke adik-adik, tadi udah nonton ya videonya ya. Nah sekarang pertanyaannya, tadi nonton video siapa yang menang? Ya pasti Daud yang menang ya, yang kalah adalah Goliat. Tadi Amang pertama tadi bilang, kenapa bisa Daud menang? Terus terang aja adik-adik, Daud bisa menang karena dia percaya Tuhan akan menolong dia. Dia percaya Tuhan Yesus akan membantu dia. Maka dari itu adik-adik setelah tadi menonton video itu, gimana iman kita, gimana kepercayaan kita? Makin percaya enggak sama Tuhan Yesus? Kalau makin percaya sama Tuhan Yesus, tidak ada yang perlu ditakuti, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam kehidupan kita adik-adik ya. Bagi adik-adik yang sedang di dalam sekolah, kalau ada ujian gak usah takut, gak usah takut melihat ujian itu. Serahkan semua sama Tuhan, belajar terus, berdoa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan kita Yesus Kristus akan memenangkan adik-adik pasti akan menjadi juara di dalam persekolahannya. Kita harus mau percaya itu adik-adik, dan kita harus mau juga mengaminkan bahwa kemenanganku hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka dari adik-adik melalui firman Tuhan ini juga menerangkan kepada kita, seberapa besar apapun yang akan kita hadapi adik-adik ya, sebesar apapun yang akan kita lawan adik-adik ya, dunia ini sekalipun kita lawan adik-adik, kalau kita bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus, maka ini akan bisa kita kalahkan. Kita sampaikan kehidupan kita adik-adik hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Ingat, dalam Yesus aku menang. Amin, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan sorga, yang kami kenal di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih buat berkat-Mu Tuhan yang masih kami rasakan hingga pada hari ini Tuhan. Engkau mengingatkan kembali kepada kami melalui firman-Mu
bahwasanya kami hidup di dunia ini akan selalu beserta Engkau Tuhan, dan kami tidak akan khawatir dan tidak akan takut apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Engkau akan memenangkan kami, Engkau akan memberikan solusi yang terbaik bagi kehidupan kami. Terlebih lagi kepada anak-anak sekolah minggu, Engkau yang berkati mereka, temani mereka Tuhan di dalam perjuangan mereka untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh orang tuanya juga Tuhan. Engkau yang memenangkan mereka di dalam persekolahan mereka juga Tuhan. Engkau yang memenangkan mereka menjadi sang juara di sekolah mereka Tuhan. Maka dari Tuhan kami sampaikan anak-anak sekolah minggu hanya ke dalam tangan pengasihan. Berkati juga kedua orang tuanya Tuhan, dimanapun mereka bekerja Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menjagai, sehingga pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan bisa membuat sukacita bagi keluarga mereka masing-masing. Kami manusia yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, ampunkan itu agar kami layak berada di hadapan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke Kak, sekarang kita mau kasih tahu ayat hafalan untuk minggu ini. Apa aja tuh Kak? Oke, untuk kelas kecilnya. Kakak Aku dulu ya? kelas kecil tengah ya. Boleh. Hafalan untuk kelas kecil, Allah memberi kemenangan. Itu untuk kelas kecil ya. Nah untuk kelas tengahnya dari 1 Samuel 17 ayat 50. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Itu Kak, kelas kecil dan tengah. Kelas besarnya Kak Tasya? Oke, untuk kelas besarnya nih dari 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan, Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Nah itu dia Kak untuk hafalan minggu ini ya. Jangan lupa dihafalkan dan dikirim ke grup masing-masing kelasnya. Betul. Ya. Nah adik-adik, sekarang kita mau persembahan ya Kak. Iya benar banget. Persembahannya tadi seperti yang sudah Kak Fani dan Kak Tasya bilang, siapkan persembahannya. Kita mau menyanyi lagu Pasum Pasum Tongosonmu. Tasya, sebelum kita menutup ibadah sekolah minggu kita, tadi seperti firman Tuhan tadi tuh Kak yang disampaikan oleh Amang Pendeta Christian Simanjuntak. Tadi tentang apa sih Kak? Iya benar banget, tentang Goliat dan Daud ya Kak yang saling berkelahi ya Kak. Tapi si Goliat itu kalah Kak, orang Filistina kalah sama si Daud. Padahal Daud cuman bermodalkan apa tuh Kak? Batu di umbannya ya Kak ya. Tapi dia bisa menang mengalahkan Goliat. Sekarang kita mau nyanyi nih Kak tentang Goliat datang. Yuk adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi Goliat datang. Goliat datang dengan membawa pedang, Daud datang demi nama Tuhan, diambilnya sebuah batu diumbannya, tak Goliat mati,
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, para pendeta, para halado, para sintua, dewan-dewan, seksi-seksi, dan abang dan kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu untuk adik-adik sekalian. Tetap sehat, Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Dah.